Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Happy Silvani sebagai pemateri 1, Wahyu Ningsih sebagai pemateri 2, dan Aurela Nada Putriana sebagai pemateri 3. Kami akan memaparkan materi dengan judul Administrasi Pendidikan. Mari kita simak bersama-sama. Pengertian administrasi. Terdapat dua jenis pengertian administrasi. Yang pertama, pengertian secara sempit. Menurut tim pengembangan MKDK IKIP Semarang adalah kegiatan pencatatan data, surat-surat, informasi secara tertulis, serta penyimpanan dokumen tersebut agar kelak dapat dipergunakan kembali bila mana diperlukan. Yang kedua, pengertian secara luas. Menurut Sigian, diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antar dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Faktor-faktor yang menimbulkan administrasi. Tim pengembangan MKDK IKIP Semarang menyimpulkan bahwa administrasi itu lahir dan tumbuh dari 4 faktor. Yang pertama, adanya sekelompok orang atau manusia. Yang kedua, adanya pembagian kerja atau usaha kerjasama. Yang ketiga, adanya proses pengelolaan atau manajemen. Dan yang terakhir, adanya tujuan bersama yang akan dicapai. Tujuan administrasi. Secara umum, pada hakikatnya, administrasi pendidikan bertujuan membantu memperlancar pencapaian tujuan pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Menurut Sergio Vanni dan Carver, ada 4 tujuan khusus administrasi pendidikan, yaitu 1. Efektivitas produksi, yang berarti menghasilkan sejumlah lulusan yang sesuai dengan tuntunan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, efisiensi, yaitu dengan daya, dana, dan tenaga yang sekecil mungkin tetapi hasil yang sebanyak mungkin. Yang ketiga, kemampuan menyesuaikan diri, yaitu diharapkan lulusannya bisa melanjutkan ke sekolah lanjutannya atau ke jenjang yang lebih tinggi dan bagi yang tidak mampu dapat bekerja di masyarakat. Yang keempat, kepuasan kerja, yaitu bahwa administrator pendidikan hendaknya dapat menciptakan suasana kerja yang humanistis, yaitu saling menghargai dan menghormati yang dapat memberikan kepuasan kerja kepada seluruh orang yang terlibat di dalamnya. Menurut Sutomo, administrasi pendidikan dapat berhasil baik apabila didasarkan pada prinsip-prinsip yang tepat. Prinsip-prinsip ini merupakan pedoman bagi administrator dalam melaksanakan tugasnya. Beberapa prinsip administrasi pendidikan adalah 1. Prinsip efisiensi, artinya administrator dikatakan berhasil baik apabila ia mampu mendayagunakan potensi-potensi dalam organisasi secara tepat, baik sumber tenaga, dana, dan fasilitas yang ada, sehingga terhindar pemborosan. Yang kedua, prinsip efektivitas, yaitu artinya administrator dikatakan berhasil bila mana ia dapat membawa hasil yang optimal sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, prinsip kerjasama, artinya administrator dikatakan berhasil baik bila mana ia mampu mengembangkan dan menciptakan kerjasama antar orang-orang yang terlibat di dalam proses kerjasama dalam pencapaian tujuan baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang keempat, prinsip pengelolaan atau manajemen. Artinya, administrator akan memperoleh hasil yang paling baik bila mana ia dapat menggerakkan dan memanfaatkan ide, kemampuan, keterampilan, dan sebagainya ke arah pencapaian tujuan organisasi. Yang kelima, prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Artinya, seorang administrator dikatakan berhasil dengan baik bila mana ia dapat membedakan tugas manajerial dengan tugas-tugas yang bersifat operatif. Dan yang
Keenam, prinsip kepemimpinan yang efektif. Artinya, gaya kepemimpinan yang memperhatikan dimensi hubungan antara manusia, dimensi pelaksanaan tugas, dan dimensi situasi dan kondisi di mana ia berdomisili. Proses administrasi. Terdapat 4 langkah. Yang pertama adalah perencanaan, yang dapat dijabarkan menjadi menentukan apa yang akan dilakukan, bila mana dan bagaimana melakukannya. Menentukan secara jelas dan tegas tujuan yang akan dicapai. Mengumpulkan berbagai informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan. Mencari dan mengembangkan kemungkinan-kemungkinan tindakan pemecahan. Menyusun rencana lengkap dan mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua ada pengorganisasian, terdiri dari mengusahakan staf, alat, dan fasilitas yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Mengelompokkan unsur-unsur tugas menjadi struktur yang tersusun secara teratur. Menentukan tugas dan tanggung jawab serta mekanisme koordinasinya. Menentukan dan merumuskan prosedur kerja. Mengadakan seleksi, melatih, dan mempersiapkan personil untuk tiap bagian dalam struktur kerjasama. Yang ketiga ada pengarahan, terdiri dari menentukan waktu, biaya, penggunaan sarana secara terperinci, jelas, dan tegas, memberikan otoritas atau kewenangan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, memberikan instruksi-instruksi dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan, memberikan motivasi dan bimbingan. Yang keempat ada pengendalian atau pengawasan, terdiri dari menilai pelaksanaan dibandingkan dengan rencana semula, menemukan dan melaporkan penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan, dan menilai hasil. Sekian pemaparan materi dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.